Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel Gurma, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi kepada mahasiswa bagi yang memprogramkan mata kuliah statistika pendidikan untuk mengevaluasi hasil tugas tutorial 1. Baik, simak videonya sampai selesai. Baik, pada soal tugas tutorial 1 terdiri dari 4 bagian atau 4 nomor. Untuk nomor 1 dan 2 itu masalah pembulatan dan notasi sigma. Kemudian untuk soal nomor 3 itu tabel distribusi frekuensi. Sedangkan nomor 4 diagram lingkaran. Ya, baik. Kita mulai soal yang pertama. Dibulatkan hingga perseratusan terdekat. Nah, berarti kalau perseratusan terdekat berarti 2 angka di belakang koma, ya. Berarti 2 angka di belakang koma. Berarti kita tertuju pandangan kita ke sini. Kalau 1 angka di belakang, kalau persepuluhan berarti 1 angka di belakang koma. Kalau perseratusan 2 angka di belakang koma. Ya, baik. Nah, perhatikan. Karena 7 lebih dari 5, maka ini dibulatkan jadi 5 dinaikkan jadi 1. Berarti jawabannya 25,86. Ya, sesuai dengan aturan pembulatan bahwa apabila angka sebelumnya itu lebih dari 5, maka angka yang di depannya itu dinaikkan 1. Kemudian dibulatkan hingga 3 desimal, berarti kita fokusnya ke sini, ya. Perhatikan, fokusnya ke sini. 3 angka di belakang koma, 3 desimal. Perhatikan, karena ini adalah angka 5, perhatikan ini angka 5, sedangkan di depannya itu adalah angka 7, ganjil. Berarti menurut aturan apabila angka ganjil di depan 5, maka dia dinaikkan jadi 1. Berarti ini pembulatannya menjadi 15,268. Kenapa 8? Karena angka 7 yang dilihat ganjil. Kalau seandainya di situ genap, maka dia tetap, ya. Kemudian satuan terdekat, berarti kita fokusnya ke sini, ya. Perhatikan, karena ini angka 5, kemudian ini angka 8, berarti ini angkanya, karena angka 8 adalah genap, maka ini pembulatannya tetap jadi 18. Kemudian yang terakhir persepuluhan, berarti 1 angka di belakang koma. Perhatikan, angka 5 kemudian angka 8. Jadi sebelum angka 5 itu ada angka 8. Maka karena dibulatkan persepuluhan terdekat, maka karena 8 adalah genap, maka ini pembulatannya tetap menjadi 3,8. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan dilihat di halaman kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke soal notasi sigma. Nah, ini perhatikan. Ini kalau kita jabarkan berarti 2 kali, berarti ini 2 kali 1, ya, pangkat 3
ditambah, perhatikan ini adalah indeks. Indeks itu bergerak dari angka 1 sampai dengan angka 3. Makanya I-nya diganti dari 1 sampai 3. Kemudian 2 kali 2 pangkat 3. Ditambah 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian kita dapat 2 kali 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu kan 8. Tambah 2 kali 3 pangkat 3, 27. Kemudian 2 kali 1, 2. Tambah 16. Tambah 54. Sama dengan hasilnya adalah 72. Ya, sebelum saya lanjut, untuk penskoran, ini skornya 6, ini skornya 6, ini skornya 6, ini skornya 6. Berarti total skornya adalah 24. Jadi soal 1 itu total skornya adalah 24. Kemudian ini skornya, ini sampai 10 ya. Kemudian sampai sini 10. Sedangkan ini 5. Berarti total skornya itu 25. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Tabel berikut adalah berat badan siswa dicatat dalam satuan kilogram terdekat. Tentukanlah batas kelas atas interval pertama, kemudian batas atas kelas interval ketiga, kemudian panjang kelas, persentase siswa yang berat badannya 65 sampai 69 kg. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita hitung dulu. Kita hitung dulu jumlah totalnya ya. Kita hitung dulu jumlah frekuensinya atau jumlah siswa. Kita hitung dulu jumlah siswa. Jadi jumlahnya 48. Oke, nah kita jawab yang pertama. Batas bawah, berarti kita gunakan batas bawah kelas pertama. Berarti ini kelas pertama. Perhatikan, ini adalah kelas pertama. Batas bawahnya itu 40. Berarti karena ini adalah bilangan bulat, langsung dikurangi saja. 40 dikurangi 0,5. Ini diperoleh 35,5. Itu adalah batas bawah kelasnya. Ini poinnya 6. Jadi ini poinnya 6 ya. Poinnya 6. Kemudian bagian B, batas atas kelas. Kalau batas bawah, batas atas kelas interval ketiga. Jadi saya ulangi kembali bahwa untuk mendapatkan batas bawah itu, batas bawah kelas adalah kita lihat kelas pertama, batas paling bawah itu dikurangi dengan angka ketelitian yang digunakan. Kemudian kalau bagian B-nya, batas atas interval ketiga. Berarti ini ya. Ini berarti 54 itu ditambahkan dengan 0,5. Ditambahkan dengan 0,5. Sorry, 0,5 ya. 0,5, maka diperoleh 54,5. Ini jika benar dan prosesnya ada, itu kita kasih nilai 0.
Kemudian untuk bagian C-nya yang ditanyakan adalah panjang kelas, ya. Panjang kelas itu boleh langsung kurangi saja. 45 dikurangi 40. Berarti jawabannya adalah 5. Yang ditanyakan bukan banyaknya kelas yang menggunakan rumus Strugers, tapi yang ditanyakan adalah panjang kelas, bukan banyaknya kelas. Kemudian kita lanjut untuk soal D. Sekarang kita lanjut untuk soal D, ya. Soal D di sini persentase siswa yang berat badannya 65 sampai 69 kg. Berarti kita langsung saja. Berarti ini dia yang ditanyakan. Berarti ini. Berarti 2 per 48 baru dikalikan dengan 100%. Ya. Ini tadi poinnya adalah 6. Nah, ini sama dengan berapa nih? Diperoleh hasil 2,2%. Ini kalau benar semua dengan prosesnya itu diberi poin 7. Ya, poin 7. Berarti totalnya untuk soal nomor 3 adalah 25. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Nah, perhatikan soal yang terakhir. Diagram di bawah ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat desa Tanjung Angin. Ya, jika banyaknya masyarakat usia sekolah tersebut 580 jiwa, maka tentukan banyak masyarakat usia sekolah desa tersebut yang berpendidikan S1. Maka perhatikan, karena ini menggunakan derajat. Untuk SD itu derajatnya 135 derajat, kemudian SMA 77 derajat, SMP 90 derajat, sedangkan S1-nya belum diketahui. Nah, kita cari dulu, ya. Untuk derajat S1-nya itu kita hitung saja. 360 itu dikurangi dengan 135. 135 ini pakai derajat, ini pakai derajat dikurangi 77 derajat dikurangi 90 derajat, ya. Maka diperoleh hasil 58 derajat. Nah, kalau begitu kita bisa tentukan banyaknya masyarakat usia sekolah desa tersebut yang berpendidikan S1. Jadi yang berpendidikan S1 itu sama dengan 58 derajat itu dibagi dengan 360, karena satu putaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat dikali dengan jumlah total di desa itu, jumlah masyarakat di desa tersebut, yaitu 580. Itu nilainya adalah jadi 93, ya. 93,4, tapi kita bulatkan saja di 93 jiwa. Ini poinnya ini secara total 26. Ini jika menjawab benar, ini poinnya 10, ya. Kemudian kalau ini benar, poinnya 16. Baik, demikianlah hasil evaluasi atau pembahasan soal tugas tutorial 1. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.